saja, karena bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah dan bulan penuh kebahagiaan, syahrus sa'adah, dan bulan latihan, syahrul riyadah, dan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, tetapi bukan syahrul kan atau syahrul udara. Puji syukur alhamdulillah, marilah tidak lupa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan sholat berjamaah dan sekaligus kultum kuliah 7 menit. Maaf kalau nanti kurang atau lebih, mohon maaf sebelumnya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kemarin Bapak Ketua menyampaikan topik yang menarik untuk saya. Oleh karena itu, saya izin kepada Bapak Ketua untuk melanjutkan topik yang Bapak sampaikan. Karena mungkin kemarin kan sebenarnya Bapak Ketua mau menyampaikan lebih panjang, tapi karena namanya 7 menit, jadi bisa dilanjutkan barangkali oleh hakim yang lain dan teman-teman yang lainnya. Kemarin beliau mengingatkan kepada kita semua akan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi ternyata puasanya itu sia-sia. Laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan keberkahan Ramadan. Karena apa? Karena dia melakukan maksiat, sehingga ia hanya mendapatkan illal ju' wal 'atash, yaitu hanya lapar dan dahaga. Barangkali ini pembelajaran penting bagi kita, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan riyadhah, bulan latihan, ya. Latihan untuk kita beribadah sekaligus meninggalkan maksiat, supaya pahala ibadah kita tidak sia-sia. Yang namanya maksiat juga sudah beliau sampaikan bahwa maksiat itu bisa dilakukan oleh segenap anggota tubuh kita atau salah satu dari anggota tubuh kita. Kalau seluruh anggota mungkin seperti berzina, ya mungkin itu. Tapi kalau sebagian anggota mungkin tangan menggunjing orang lain dengan nutul-nutul WA, ya, nutul-nutul huruf di HP kita, itu juga bisa berbuat maksiat. Kemudian melihat, dan dengan penglihatan melihat barang porno, mendengarkan konten-konten porno, mengupload hal porno. Mari ini kita latihan. Maaf bukan menyinggung, ya, tapi ini di dalam bulan ini marilah kita berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut. Kalau bisa dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Karena apa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Karena di dalam Al-Quran Allah juga di samping Rasulullah sudah menyampaikan bahwa kita jangan berbuat sia-sia, terutama di dalam bulan Ramadan. Sebenarnya anjuran beliau itu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah pun kita harus menghindari hal yang sia-sia. Karena di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam surat An-Nahl ayat 92.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Di dalam ayat ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Allah mengklaim orang yang berbuat sia-sia itu seperti orang gendut, seperti orang stres, seperti orang tak kena akal, tak 100% ya, 50%. Yang betul tak kena ya Bu Erna ya. Gila. Error. Jadi orang yang berbuat sia-sia itu beribadah tapi juga melakukan maksiat sia-sia. Itu yang tak kena gitu. Tak kena lah kalau kita terlalu banyak. Di dalam surat ini Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu, janganlah kamu menjadi allati takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkata. Janganlah kamu menjadi seorang perempuan yang pekerjaannya memintal benang, tetapi setelah memintal benang pintalannya dicerai-beraikan lagi. Habis dipintal, diurai lagi. Dipintal lagi, mau jadi kain, belum jadi kain, yang ini diurai lagi. Ini apa? Karena orang ini stres ya. Barangkali sekedar cerita sedikit ya. Siapa yang dimaksud orang stres di dalam ayat ini? Yaitu seorang perempuan cantik jelita, orang Mekah. Ini seorang perempuan keluarga terhormat, kaya raya, wajahnya cantik, sudahlah tidak ada kekurangan suatu apapun. Tapi ternyata sampai usianya sudah waktunya lewat, tidak mendapatkan jodoh. Sampai dia ini selalu berdoa mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Orang itu takut. Nah, kemungkinan takutnya kan kaya raya, cantik lagi kan gitu. Biasanya kan khawatir tidak diterima. Kemudian terkadang juga orang seperti ini biasanya ada yang tidak cocok ya. Ada yang bisik-bisik mau masuk, tidak cocok. Atau orang tuanya tidak suka. Akhirnya tuh sampai tua perempuan ini menjadi perawan tua. Namanya Rid'ah Al-Hamko. Rid'ah, dada istrinya yang namanya Rid'ah ya. Kalau Rif'ah banyak ya, Rif'ah. Barangkali ada familinya namanya Rif'ah, mohon maaf. Ini bukan Rif'ah tapi Rid'ah. Kenapa disebut Al-Hamko? Karena bodoh, karena stres. Jadi Rid'ah Al-Hamko, perempuan yang bodoh. Ini Rid'ah sampai minta ke orang tuanya, Mama apa orang Arab ini? Umi ya. Mi, kenapa ada yang minta aku Mi? Tolong kami usahakan. Sampai uminya itu menangis. Akhirnya uminya sama abinya ini cari kemana-mana biro jodoh itu ya. Cari kalau di Arab tidak ada biro jodoh ya, yang ada itu tukang junum dukun lah gitu. Ya cari dukun. Ternyata tetap saja sampai kedua orang tuanya meninggal. Setelah orang tuanya meninggal, baru ada famili jauhnya berani. Seorang laki-laki hitam, pekat, jelek lagi. Kira-kira ganteng-ganteng bapak-bapak yang ada di sini. Jadi itu diceritakan di dalam tafsirnya itu seorang laki-laki, baru namanya jelek lagi, namanya itu Suher. Kalau Sakir atau Sahri apa itu Suher namanya. Suher. Ini dari Bani
Bani Tamim. Bani Tamim itu terkenal miskin, warga miskin. Kalau yang perempuan ini, yang Rid'ah ini dari Bani Makhzum, dan orang tuanya kaya raya dan terhormat di Bani Makhzum. Nah, ini keluarga jauh, keluarga sudah jauh. Nah, ini ingin mendekati Rid'ah. Akhirnya mendekati keluarganya, kemudian Rid'ah gayung bersambut. Pun tidak boleh. Akhirnya menikahlah Rid'ah dengan Suher ini ya. Ternyata setelah dinikahi habis manis sepah dibuang. Rupanya ini niat hanya untuk mendapatkan harta kekayaannya. Setelah harta kekayaannya habis, kan tidak kerja ini. Suher ini tidak kerja, hanya menikmati aja, menikmati. Makan tedu, ya. Akhirnya mau entek lake ini namanya Rid'ah ya. Jadi akhirnya ternyata ini Suher ini kerjanya hanya minum-minum, terus foya-foya dengan teman-teman pemuda lainnya, bahkan sering bikin onar di desanya. Akhirnya dia lari karena kan masyarakat tidak suka. Setiap ada Suher dan pemuda-pemuda lainnya ini selalu diojuk, ya, selalu diusir. Akhirnya Suher ini membawa kekayaannya, bawa untanya, bawa emasnya semua dibawa. Jadi hanya ditinggalin sedikit saja. Akhirnya ini bersedih, belum punya anak, sudah ditinggal suami. Akhirnya agak stres. Akhirnya tiap hari pekerjaannya itu hanya memintal benang. Setelah hampir selesai jadi kain, diujar lagi, ya. Pintalannya itu prosakole, dipintal lagi, gitu terus. Yang namanya orang stres ya, seperti ini. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang memintal benangnya dengan kuat, kemudian dilepas lagi, diurai lagi, berbuat sia-sia. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua kemarin itu pas di dalam Ramadan ini, terutama karena kita beribadah yang lumayan berat ya, karena kita biasanya makan tidak makan, kemudian biasanya barangkali kurang, biasanya cukup tidur malam, sekarang kurang karena tarawih dan sholat malam dan sebagainya. Mari ini jangan sia-siakan dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang terkadang tidak terasa. Karena sekarang kan masih banyak tetap konten-konten yang menghibur itu ya. Nah, terkadang ya kebreng ini mulus gitu kan. Jadi baik yang berupa penglihatan, berupa pendengaran, berupa ucapan, mari kita belajar karena bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah. Dan bulan penuh kebahagiaan, syahrus sa'adah, dan bulan latihan, syahrul riyadhah, dan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Tetapi bukan syahrul kan atau syahrul budaya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa fi amanillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.